Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Aura, NIM 2017 10370311053. Minat bidang rekayasa perangkat lunak. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Analisa dan Perancangan Ulang Desain Website Perpustakaan P4TK, PKN, dan IPS menggunakan metode User Centered Design. Baik, untuk slide selanjutnya, pendahuluan. Dari latar belakang, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan P4TK, PKN, dan IPS merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud yang bertugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga pendidikan dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, PKN, dan ilmu pengetahuan sosial. Sebagai pusat pengembangan, yaitu untuk menggali pengetahuan lebih banyak dan mengembangkan kualitas tenaga pendidik. P4TK sendiri memiliki perpustakaan untuk mencari berbagai informasi dalam bentuk buku. Bagian perpustakaan memiliki sistem informasi berbasis website yang dikelola oleh pegawai yang bertugas di perpustakaan. Jadi kenapa saya mengangkat untuk menganalisa website perpustakaan dari P4TK, PKN, IPS itu sendiri, karena belum dilakukannya evaluasi usability sejak dibuat tahun 2016. Kemudian masih menerapkan dengan tampilan lama. Jadi website perpustakaan yang ada pada P4TK, PKN, dan IPS itu masih menggunakan tampilan lama dengan versi Slims. Nah, dibutuhkan evaluasi usability dengan metode web use dan user-centered design. Kemudian, penelitian menggunakan penerapan metode web use dan user-centered design menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi langsung, serta analisis kebutuhan pengguna dirasa akan efektif untuk penelitian ini. Jadi nanti akan mengusulkan sebuah rekomendasi desain ulang untuk website perpustakaan P4TK itu sendiri. Kemudian tujuan penelitian. Pertama, mengevaluasi website berdasarkan evaluasi usability dari pengguna menggunakan website perpustakaan P4TK, PKN, dan IPS. Kedua, merancang ulang desain website perpustakaan P4TK berdasarkan evaluasi pengguna. Kemudian batasan penelitian. Pertama, evaluasi dilakukan dengan observasi langsung, kuesioner, wawancara, serta analisis kebutuhan pengguna. Kedua, desain perancangan ulang berupa prototype website. 3. Data diambil dari kriteria yang aktif bekerja. Tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu. Dari penelitian yang dilakukan oleh MD Putra terkait analisis usability menggunakan metode web use pada website kitabisa.com yang diteliti oleh Andi Putra dan kawan-kawan. Itu menganalisis sebuah website menggunakan metode web use dalam melakukan analisa sampel, kemudian mengkategorikan tingkat variabel dari level usability dengan 4 kriteria web use. Nah, penelitian ini menghasilkan kategori variabel skor tertinggi dan terendah berdasarkan kriteria yang diteliti.
Kemudian dari Dini Pratiwi dan kawan-kawan, penggunaan metode UCD dalam perancangan ulang website portal jurusan Psikologi FISIP Universitas Brawijaya. Dari penelitian tersebut, bahwa mereka mengevaluasi dari desain versi sebelumnya ke versi terbaru yang menghasilkan solusi berdasarkan standarisasi UB dan HHS Guidelines. Penelitian ini menerapkan penggunaan WebViews untuk melakukan evaluasi berdasarkan kategori evaluasi desain untuk menghasilkan level usability yang rata-rata hasilnya itu moderate. Kemudian dari Yunike Kartika Dewi dan kawan-kawan, analisis usability aplikasi mobile, pemesanan layanan taksi perdana menggunakan metode WebViews dan heuristic evaluation. Dari penelitian tersebut bahwa mereka menemukan permasalahan usability, kemudian mengevaluasi dan menganalisis menggunakan pengujian WebViews dan heuristic Nielsen. Penelitian ini khusus untuk memecahkan masalah dengan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan level usability aplikasi. Baik, untuk selanjutnya metodologi penelitian. Metodologi penelitian memiliki beberapa tahapan, yaitu dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah yaitu dengan melakukan observasi. Dari identifikasi masalah yang awal, kita melakukan wawancara pada admin dan beberapa pegawai untuk mentabulasi data bagaimana kekurangan dari website untuk dievaluasi di desain yang baru. Kemudian di langkah tahap selanjutnya yaitu studi literatur. Studi literatur berisi jurnal dan literatur jurnal untuk yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tahapan ini menjadi sumber referensi bagi peneliti yang berkaitan dengan metode web usability evaluation dan user-centered design dengan modal prototype. Kemudian selanjutnya pada tahap evaluasi desain awal itu menggunakan kuesioner WebViews. Kemudian nanti ada analisa hasil kuesioner. Kemudian tahap selanjutnya perancangan ulang desain prototype. Itu menggunakan user-centered design dengan tahapan menentukan konteks pengguna, spesifikasi kebutuhan pengguna, kemudian perancangan prototype, lalu evaluasi. Selanjutnya yaitu analisis hasil evaluasi desain. Evaluasi desain awal itu survei untuk membuat kuesioner WebViews untuk dibagikan pada pengguna website perpustakaan. Terdapat 24 pertanyaan dari 4 kategori WebViews, yaitu content, organization, and usability, readability, kemudian navigation and links, kemudian design user interface, dan performance and effectiveness dari 4 kategori itu. Masing-masing 4 kategori memiliki 6 poin pertanyaan. Kemudian 5 opsi jawaban skala 1-5 yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian saya menggunakan total 35 responden dengan penentuan sampel menggunakan rumus Slovin. Untuk penentuan rumus Slovin itu menghasilkan ukuran sampel 31,81. Jadi saya mengambil untuk sampel itu total 35 responden.
agar mencapai validitas data. Kemudian dengan taraf kesalahan sebesar 15%. Nah, untuk uji validitas dan reliabilitas, uji validitas saya menggunakan SPSS untuk pengujian validitas datanya. Lalu terhitung dengan 24 butir pertanyaan yang dinyatakan valid. Kemudian pengujian readabilitas. Readabilitas untuk menghasilkan hasil readability dari Crowbunch Alpha menggunakan SPSS tadi dari uji validitas menghasilkan 0,675 yang artinya jika nilai Crowbunch Alpha lebih dari 0,60 maka kuesioner dinyatakan reliable. Lalu perancangan ulang desain, penggunaan metode user-centered design. Pada tahapan ini, saya menggunakan metode user-centered design dari mengetahui konteks dari pengguna, kemudian spesifikasi kebutuhan pengguna, lalu desain solusi, kemudian evaluasi. Dari konteks pengguna, untuk mengetahui konteks pengguna tadi dengan wawancara, kemudian spesifikasi user requirement, spesifikasi kebutuhan pengguna. Untuk konteks pengguna dengan kategori admin, pegawai, dan pengguna umum. Kemudian spesifikasi user requirement itu spesifikasi kebutuhan pengguna menggunakan 2 tahapan, yaitu wawancara, kemudian membagikan kuesioner web use. Lalu untuk desain solusinya, penerapan prototype, kemudian melakukan evaluasi kembali dari tahapan-tahapan tersebut, tahapan-tahapan sebelumnya. Hasil dan pembahasan. Untuk prototype desain dari beranda awal prototype desain, saya merombak beberapa menu. Ini salah satu contoh dari beranda versi awal, kemudian beranda versi yang baru. Terdapat warta perpustakaan dan koleksi terbaru, kemudian gambar-gambar tampilan. Untuk menunya, saya menambahkan untuk spesifik menu itu dari beranda saya menambahkan fitur login, itu saya singkat jadi area pengguna dan pustakawan itu jadi satu di menu login. Kemudian lokasi saya perbaiki, untuk lengkapnya ada di link prototype yang saya buat. Kemudian hasil evaluasi desain. Evaluasi desain baru diambil dari kuesioner web use yang memiliki 35 responden dengan penerapan metode perhitungan evaluasi awal. Dengan 24 pertanyaan dari 4 kategori yang saya sebutkan tadi. Kemudian analisis hasil evaluasi. Hasil usability kategori. Berikut hasil evaluasi awal dari kategori, poin, dan level usability. Kemudian hasil evaluasi desain baru, kategori, poin, dan level usability. Dari hasil analisis dilihat bahwa hasil evaluasi desain baru lebih meningkat
untuk level usability-nya dibandingkan yang awal. Kemudian berikut grafik perbandingan hasil evaluasi. Dari 24 pertanyaan, kemudian nilai usability, poin usability, biru merupakan evaluasi tampilan awal, kemudian merah ini evaluasi desain tampilan baru. Untuk penutup, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan menganalisis dan merancang ulang desain tampilan website, disimpulkan bahwa pada aspek usability, terutama bagian user interface design yang memiliki level usability rendah yang perlu ditingkatkan. Kemudian dari tampilan baru, memiliki hasil yang relatif meningkat dari evaluasi sebelumnya. Hanya di aspek performance dan effectiveness perlu ditingkatkan karena hasilnya tidak mengalami perubahan level. Hasil analisis perbandingan kuesioner dan bias menghasilkan data perbandingan dari kategori Content Organization and Reliability memiliki 5 poin peningkatan, sedangkan 1 poin mengalami penurunan dari semula 0,77 menjadi 0,72 poin. Pada kategori Navigation and Link, semua total 6 poin mengalami peningkatan. Selanjutnya, pada kategori User Interface Design, 3 poin yang meningkat, sedangkan 2 poin lainnya pada poin 14 yang awalnya 0,76 menjadi 0,82 dan poin 18 dari 0,26 menjadi 0,72. Kategori Performance dan Effectiveness, semua poin mengalami peningkatan dengan peningkatan terendah yaitu di poin 22. Dari hasil tersebut bahwa penerapan metode user-centered design menggunakan WebViews dapat efektif diimplementasikan pada sistem informasi perpustakaan P4TK, PKN, dan IPS. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Aisyah Aura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.